Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hairul Komar, asal SMP Negeri 2 Saketi, calon guru penggerak angkatan ke-6. Sebagai fasilitator Bapak Mahendra Eka dan pengajar praktik Bapak Asep Osa Susua Sarosa. Bapak Ibu guru hebat, pada modul 1.1.A.8 yaitu tentang koneksi antar materi, di sini saya akan menghubungkan pemikiran dan pemahaman saya sebelum mempelajari modul dan apa yang berubah pada diri saya setelah mempelajari modul ini, serta tindak lanjut yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan di akhir video ini, saya akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi dari apa yang sudah saya dapatkan dalam modul ini. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru. Saya percaya sumber pembelajaran dan pendidikan itu pusatnya ada pada diri guru. Guru dapat memberikan segalanya pada siswa. Kemudian, mengutamakan kemampuan kognitif anak. Dalam hal ini, saya beranggapan pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika anak dapat memahami materi pembelajaran dan mendapatkan nilai di atas KKM, baik pada waktu penilaian harian, PTS, PAS, maupun di akhir penilaian akhir tahun. Kemudian, kurang memperhatikan karakteristik setiap murid. Saya menganggap bahwa anak dalam satu kelas tersebut adalah sama, sehingga selama pembelajaran di kelas diperlakukan yang sama tanpa harus mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kemudian, adanya batasan hubungan atau interaksi antar guru dan murid. Selanjutnya, yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Pendidik itu penuntun. Dalam konteks ini, pendidik atau guru harus dapat menuntun anak mengembangkan minat dan bakat sesuai kodrat yang dimilikinya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Dalam konteks ini, guru berperan hanya sebagai fasilitator yang menuntun anak selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran, biarkan mereka mengembangkan kemampuannya sendiri untuk berpikir secara kritis, menganalisis, dan menuangkan ide-ide serta gagasannya sehingga mereka menemukan sendiri tentang konsep pembelajarannya. Yang ketiga, pendidikan harus terintegrasi dengan nilai-nilai sosial budaya. Hal ini adalah sebagai bentuk jati diri bangsa dan anak sebagai bagian dari anggota masyarakat yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan setempat. Yang keempat, dunia anak adalah permainan. Tentunya, pembelajaran harus menyenangkan dan membuat murid bahagia. Untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, guru dapat membuat berbagai bentuk dan model permainan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Yang kelima, merdeka belajar. Dalam konteks ini, anak tidak bisa dipaksakan menjadi apa yang diinginkan guru untuk tujuan tertentu. Guru memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat belajar tanpa tekanan dari guru. Dan yang keenam, pendidik sebagai pamong, di mana guru dapat memberikan teladan, memberi semangat dan dorongan dalam menanamkan nilai-nilai karakter sesuai adat dan budaya. Kemudian guru memposisikan diri sebagai orang tua dan murid adalah sebagai anak kandung sendiri, sehingga komunikasi akan terjalin lebih harmonis dan lebih terbuka.
Kemudian, untuk selanjutnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya adalah sebagai berikut. Membuat modul ajar dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Menuntun murid sesuai kodrat dan kemampuannya masing-masing. Melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membebani. Memposisikan diri sebagai orang tua murid sehingga anak akan lebih terbuka, sehingga guru akan lebih memahami keadaan siswa, menyayangi, melindungi, dan menuntun anak ke arah yang lebih baik. Melakukan pembentukan karakter melalui pembiasaan sehari-hari, misalnya budaya mengucapkan salam, sapa, dan senyum. Melaksanakan kegiatan pengajian rutin setiap hari Jumat, melaksanakan sholat berjamaah, serta melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kesimpulan, perhatikan gambar buah jambu di samping ini. Semua buahnya tumbuh bersama pada batang yang sama dan dahan yang sama. Tapi proses matangnya itu berbeda. Begitu pula dengan murid. Meskipun di sekolah yang sama, kelas yang sama, dan bahkan dalam rentang usia yang sama, namun kematangan mereka berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang guru harus dapat menuntun dan memberikan perlakuan yang berbeda pula dalam proses pendidikan dan pembelajaran para murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Di akhir video ini, saya akan mencoba memberikan sebuah refleksi yang mana sebagai pendidik kita harus terus-menerus dan berkesinambungan untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri, menggali sumber-sumber ilmu yang masih terpendam dan bahkan mungkin terbelenggu, dan menyesuaikannya dengan keadaan zaman dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Tidak cukup dengan kata-kata saja, tapi kita perlu mewujudkannya dalam suatu aksi nyata. Demikian video yang dapat saya buat sesuai modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.